Ya, Ngawi bukan. Ini Jabal Uhud. Jabal itu apa artinya? Yaitu bukit ya, bukit Uhud. Bahwa Ghazwat Uhud, pertempuran Uhud ini terjadi sesudah sekitar 1 tahun 11 hari dari pertempuran Badar. Ghazwat Badar, yang mana pada waktu pertempuran Badar itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Gejolak atau terjadinya ini perang Uhud ini karena orang-orang kafir, orang-orang kafir Quraisy ingin membalas dendam terhadap orang-orang muslimin. Ingin membalas dendam karena waktu pertempuran Badar itu banyak yang kalah orang-orang kafir. Kemudian orang-orang kafir itu sudah mempersiapkan segala perlengkapan untuk menyerang orang-orang muslimin yang ada di kota Mekah. Setelah itu didengar oleh Rasulullah bersama para sahabat yang lain. Kemudian Rasulullah mempersiapkan diri, menginstruksikan, menyampaikan kepada sahabat supaya bersiap-siap, kita akan menghadapi serangan dari orang-orang kufar. Jumlahnya Bapak Ibu dari orang-orang kufar itu, orang-orang musyrikin itu yaitu 3.000. 3.000. Sedangkan dari orang muslimin, orang Islam yang dipimpin oleh Rasulullah, yang dikomandoi oleh Rasulullah, yang dipimpin oleh Rasulullah itu yaitu 1.000, lalu berangkat dari Masjid Nabawi dari sana. Namun di pertengahan jalan yang 300 itu membelokkan diri, tidak mau bergabung di barisan Rasulullah. Mereka bergabung dengan orang-orang musyrikin yang 300. Berarti sisanya tinggal 700. Kenapa mereka itu berbelok? Itu orang munafik. Orang munafik itu Bapak Ibu hanya luarnya saja pura-pura Islam, hanya luarnya saja itu cinta pada Rasulullah, hanya luarnya saja itu ingin meninggikan agama Allah, tapi hatinya itu sebaliknya Bapak Ibu. Bahkan orang munafik itu lebih bahaya dari orang-orang kufar yang secara terang-terangan itu. Tapi kelak akan diletakkan mereka itu di neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bahwa kata Allah orang munafik itu kelak di neraka akan ada di paling bawah, di neraka yang paling pedih, di neraka yang paling tinggi. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian ketika sudah sampai di sini di lokasi Jabal Uhud ini, sudah diatur semuanya oleh Rasulullah. Itu sebelum bertempur sudah diatur semuanya, bahwa kata Rasul, diatur bahwa bagian siapa saja yang akan menyerang, siapa saja yang ada di posisi sana di situ. Yang 50 diantaranya oleh Rasulullah itu disuruh naik ke Jabal Rumat. Ya, itu Jabal Rumat. Bisa dilihat yang ada orang itu, yang ada orang foto-foto itu namanya Jabal Rumat. Apa Rumat itu? Tempat memanah. Tempat memanah. 50 naik ke sana. Kata Rasulullah, perlu diperhatikan wahai sahabatku, nanti ketika kita menang ataupun kalah, sawa'un intasorna awin kusirna, meskipun kita menang ataupun kalah, jangan turun dari Jabal Rumat tersebut. Jangan turun, kata Rasulullah. Baik kita nanti menang ataupun kalah, jangan turun dari Jabal Rumat. Akhirnya mereka sudah menempatkan posisi yang sesuai dengan instruksi Rasulullah. Kemudian perang dimulai. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, di babak yang pertama, di fase yang pertama, perang tersebut dimenangkan oleh orang-orang Islam, dimenangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya. Kocar kacir Bapak Ibu, sehingganya orang-orang kufar, orang-orang musyrikin kocar kacir, kekalahan mereka tidak bingung semuanya mereka. Akhirnya harta-harta bawaan mereka itu tertinggal di samping atau di bawah Jabal Rumat. Harta mereka itu harta orang-orang pakaian lengkapnya,
pakaian lengkap perang tersebut itu hanya tertinggal banyak di Jabal Rumat, di bawah Jabal Rumat tersebut. Mereka itu banyak yang meninggal, yang kocar-kacir mereka, kewalahan. Karena di bawah Jabal Rumat itu banyak harta, perlengkapan perang dan lain sebagainya. Akhirnya kaum muslimin yang ada di atas Jabal Rumat itu melihat harta yang di bawah berkeliaran banyak sekali, ya terpancing mereka lupa dengan pesan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka turun ingin mengambil harta. Secara hukum Islam, harta tersebut ketika kita bertempur dengan orang kufar, ketika kita menang boleh diambil harta tersebut. Halal secara fikih, itu dinamakan harta ghanimah, harta hasil rampasan. Harta ghanimah, harta hasil rampasan ketika bertempur dengan orang kufar, halal. Mereka turun ingin mengambil harta, lupa dengan pesan Rasulullah. Akhirnya mereka turun semua mengambil harta. Sudah ketahuan mereka oleh orang kufar yang sebagian masih ada di sekitaran ini. Akhirnya orang kufar mengambil posisi naik ke Jabal Rumat. Sekarang kebalik, ya. Kebalik. Orang Islam ada di bawah Jabal Rumat, orang kufar ada di atas Jabal Rumat. Akhirnya sudah bisa dikendalikan oleh orang kufar. Akhirnya perang dimulai lagi. Bapak Ibu, berlanjut. Kemudian saking parahnya di waktu itu, saking orang-orang Islam tidak bingung, sampai Rasulullah itu dikhawatirkan di waktu itu dikhawatirkan meninggal Rasulullah. Karena sekarang posisi sudah diambil orang kufar. Yang menguasai medan perang waktu itu, ketika itu fase yang kedua itu adalah orang kufar. Karena kita terpancing orang Islam. Akhirnya banyak orang muslimin yang meninggal, sekitar 70 orang syuhadaul muslimin yang terbunuh. Di antaranya yaitu adalah Sayyidina Hamzah, paman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dijuluki, yang mulaqabun, yang mempunyai gelar Asadullah. Beliau pemberani, Bapak Ibu. Tapi di waktu perang Uhud beliau itu kalah karena ditusuk, dibunuh oleh seorang laki-laki yang bernama Wahsy. Karena kocar-kacir, kita tidak bisa dikendalikan waktu itu. Waktu itu perang sudah dikendalikan oleh orang-orang kufar. Akhirnya Wahsy membunuh Sayyidina Hamzah, paman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu, ketika Sayyidina Hamzah itu terbunuh, lalu disemberi oleh seorang perempuan, yaitu Hindun. Lalu dadanya, perutnya itu dibelah oleh Hindun. Sayyidina Hamzah tersebut, hatinya dimakan mentah-mentah. Hindun tersebut membalas dendam pada Sayyidina Hamzah karena waktu di perang Badar keluarganya dibunuh oleh Sayyidina Hamzah. Perlu diketahui kenapa kok kalah perang Badar, perang Uhud ini. Yang pertama karena tidak mengikuti perintah Rasulullah. Tidak mengikuti perintah Rasulullah. Kurang lebih 70 orang muslimin yang meninggal, Bapak Ibu. Di antaranya yaitu adalah Sayyidina Hamzah. Kita lupa dengan pesan Rasulullah. Kalau kita tidak mengikuti pemimpin, tidak mengikuti arahan, pasti tidak akan sukses perjuangan. Kita wajib ikuti pemimpin, wajib kita ikuti apa yang disampaikan oleh pemimpin selama pemimpin tersebut yang diperintahkan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita apa yang diperintahkan oleh pemimpin itu bermaksiat, bertolak belakang dengan ajaran Allah, dengan ajaran Rasulullah, itu tidak wajib kita ikuti. La ta'ata li maksiatil khaliq. Tidak wajib untuk berbakti, tidak wajib kita mengikuti untuk orang bagi pemimpin yang bermaksiat kepada Allah. Artinya perintahnya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Rasulullah sangat sesuai dengan apa yang diperintahkan. Rasulullah sangat sesuai apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang muslimin pada waktu itu tergiur dengan
harta. Maka yang bisa menggagalkan kesuksesan, kadang-kadang orang itu tidak sukses, ada 3. Yang pertama harta, tahta, wanita. Kalau kita tidak bisa menghadapi ketiga